Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sudah berstatus sebagai mantannya kamu. Nah, jadi kita akan cari tahu apakah di saat ini dia sudah move on dari kamu ataukah belum ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya Cancer, satu kali shuffle lagi dan ini dia set. Ada energi dari The Lovers di sana, berikut ada energi dari, kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Ya. Mari lihat ya, orang ini tuh kayaknya masih butuh waktu lagi dia nih. Masih butuh waktu untuk bisa mantap mempertimbangkan apakah dia harus move on dari kamu atau belum. Seperti itu ya. Karena di sini mari lihat dia terpecah ini. Terpecah antara pikiran dan perasaannya dia. Kalau perasaannya dia tidak bisa pungkiri bahwa dia masih cinta sama kamu. Ya, dia masih sayang sama kamu. Kalau perasaan. Gitu. Tapi kalau pikiran, boleh aja pikiran ini tuh kalut. Kalut karena banyak mempertimbangkan tentang konsekuensi. Nah, seperti itu, ya. Pikiran kok menyatakan bahwa jangan balik. Tapi perasaan dengan kuat juga menyatakan balik. Nah, macam mana itu? Ya, sedang terbelah dia gitu. Yang mana ini yang mau dia ikuti? Apakah mengikuti permintaan hati, perasaan, ataukah menuruti pikiran? Gitu. Masih bimbang dia, masih ragu dia di sini. Itulah. Sehingga itu tadi, belum bisa dia memutuskan apakah memang mesti dia wajib move on dari kamu. Gitu ya. Karena melepaskan orang yang dicintai itu tuh mah bukan perkara yang gampang. Nggak mudah. Walau kamu bilang, Cici Mari, kami baru-baru aja ini hubungannya. Masa iya Cici? Dia sudah punya cinta ke aku, lah ya ini 3 kartu menunjukkan cinta. Gitu loh. Ya. Tapi dia Ci yang bilang berpisah kemarin. Nah kalau dia yang ngomong perpisahan kemarin, mari lihat itu tuh bukan hasil dari keputusan pikiran yang tenang ya. Tapi pasti ada yang men-trigger dia. Ya. Ada yang men-trigger dia sehingga keceplosan. Kalau mari bilang sih ini keceplosan. Keceplosan bilang pisah. Gitu loh. Terbawa suasana aja, terbawa perasaan di momen saat itu doang. Tapi kalau dia yang bilang berpisah, memang ini tuh kok kayaknya agak-agak gimana juga ya jika dia menjilat air ludah dia sendiri. Ada gengsi di situ, mari lihat. Gitu loh. Apalagi gini kalau mari lihat. Sejak kalian menyatakan seolah-olah kayak bersepakat ya untuk perpisahan, dia bisa aja kayak nampak bahwa kamu seperti kayak sudah move on duluan. Gitu ya. Menurut dia kamu mengaminkan bahwa kalian memang berpisah. Nah ini yang bikin dia nampaknya Mari juga agak-agak ragu ya untuk mundur kembali, jalan kembali ya bersama dengan kamu. Gitu loh, bukan bergerak maju untuk meninggalkan kamu di sana. Walau Mari tahu di sini tuh kalian masih tetap ada ya upaya usaha untuk berinteraksinya ya, masih tetap ada. Tapi nampaknya kayak interaksi ini hanya sebatas interval ya, mengisi interval untuk kemudian kalian berpisah. Begitu asumsinya dia. Jadi kayak semacam hanya basa-basi doang katanya. Hanya basa-basi doang. Jika kalian masih tetap saling terkoneksi dalam bentuk interaksi komunikasi ya.
Nah, seperti itu. Nah, hanya basa-basi aja katanya. Silaturahmi hanya sebatas di situ saja. Itu loh. Dia tidak yakin bahwa kamu memang masih menginginkan juga hubungan ini. Jadi kayak dia berasumsi bahwa keraguan-raguannya dia minimal keraguan-raguannya dia ini juga dialami oleh kamu. Jadi bukan hanya dia saja yang ragu-ragu sendiri ya tentang keputusan masa depan hubungan kalian, tapi menurut dia kamu juga pasti seperti itu kondisinya. Itu loh. Ya. Tidak sungguh-sungguh juga ada maksud dan tujuannya kamu untuk kembali bersama di situ. Ya. Walau sesungguhnya si dianya itu tuh juga bisa merasa setidaknya masih ada tertinggal rasa cintanya kamu kepada dirinya. Sebagaimana dia juga memiliki perasaan cinta kepada kamu. Gitu. Kalau dalam komitmen, rasa-rasanya hubungan ini tuh agak sulit ya. Kalian berdua mampu bertahan, memegang komitmen untuk tetap bersama dengan kekuatan gitu loh. Karena bisa-bisa hubungan kalian ini tuh ini ya, ada hadir orang ketiga ya, ada keterlibatan orang ketiga di sini. Ya, dan orang ketiga ini tuh seperti pembatas antara kalian berdua. Gitu loh. Entah orang ketiga ini tuh adalah keluarga, sahabat, gitu ya. Yang dianggap sebagai guru, mentor, gitu loh. Atau bisa entah salah satu atau keduanya ternyata sudah punya pasangan. Gitu. Jadi kehadiran pihak ketiga ini tuh kayak seperti punya niatan memastikan kalian berdua ini terpisah. Seperti itu. Makanya kelihatan di sini tuh kayak ragu-ragu ya, mampu kuat untuk memegang komitmen kita tetap bersama. Gitu loh. Jadi nampak-nampaknya pertengkaran-pertengkaran juga ada ya, akhirnya hadir antara kamu dengan dia. Gitu loh. Walau pertengkarannya mungkin bukan pertengkaran yang dahsyat banget kayak gimana gitu ya. Tapi ada sering keluar kata-kata gitu ya, yang kemudian menyakitkan hati. Gitu loh. Walau kata ini tuh tidak disampaikan dengan suara yang lantang gitu ya, minjem toa masjid misalnya ya. Sampai urat leher tuh tegang gitu loh, mata melotot gitu ya, bogeman dari ini tangan, nggak yang dahsyat kayak gitu. Tapi ya pertengkaran-pertengkaran yang bisa dikatakan kecil, tetapi agaknya sering gitu ya di sana. Atau kalimat-kalimat yang pendek-pendek, tetapi menusuk tajam. Terutama dari kamu, kata dia ya, Cancer. Terutama dari kamu. Atau gestur-gestur tubuhnya kamu. Tanpa kamu sadari, semacam ada gestur tubuh yang kemudian membuat dia jadi tersinggung. Gitu loh. Entah kamu sadari ataupun tidak kamu sadari ya. Karena ini orang Marilah cukup sensitif dia. Tentang perasaan ini ya. Dia tuh cukup sensitif. Itu loh. Jadi boleh yang kamu anggap wajar dan normal, tapi menurut dia itu tuh kurang ajar dan abnormal. Gitu lah. Di sana. Kalau Mari bilang di sini tuh dia kayak yang bukan marah tapi sedih. Cenderungnya begitu. Apa yang terjadi dalam relationship kalian lebih bikin dia tuh sedih, meratap gitu. Ya, daripada kurang ajar ini si Cancer ini. Nggak yang ngamuk-ngamuk gitu dia. Tapi
kok gini ya ngomongnya, kok gitu ya sikapnya, itu loh, kok tega, ya. Nah, lebih ke arah-arah pertanyaan-pertanyaan yang bernada sedih, seperti itu. Jadi kalau sampai sekarang kamu melihat bahwa dianya dingin ke kamu, itu tuh dia sedang memproses itu perasaan sakit, ya, perasaan sedih yang membuat sakit itu tadi. Itu aja nyata. Mari lihat. Kayak dia masih butuh proses untuk healing ya. Nah, kemudian kalau dilihat secara generalnya, secara garis besarnya, apakah hubungan kalian ini tuh memang sudah berakhir? Kalau mari lihat potensinya untuk tetap bersama masih ada lagi nih, masih ada, gitu ya. Terutama ya akan semakin kuat bacaan kalian akan kembali bersama ini tuh jika kamu juga masih punya keinginan untuk barengan lagi ya. Oh itu akan semakin kuat, gitu loh. Nah kan repotnya kalau satu orang mau bersama, yang satunya nggak mau, nah ini kan yang repot, gitu ya. Nah tapi potensi untuk khusus bagi kalian, potensi untuk kembali barengan masih ada lagi di sini, gitu loh. Setidaknya masih akan ada percobaan kali berikutnya kalau kamu berkenan, gitu ya Cancer. Kalau kamu berkenan. Nah, di sana. Untuk urusan kali berikutnya apakah akan lebih baik daripada kemarin-kemarin hari, lah itu udah cerita lain ya. Udah cerita lain. Tapi yang jelasnya potensi untuk kembali menjalani hubungan ini masih cukup kuat, masih cukup besar. Mari lihat di sini. Gitu loh. Hanya kalian akan mengalami jeda aja nih sebentar. Gitu. Kalau kamu trigger dia terus-terusan, luluh juga nih orang. Luluh juga. Terutama kalau kemudian lebih lebur lagi ya. Ada usaha untuk lebih lebur lagi satu sama lain. Untuk coba mengerti dan mengajak pasangan untuk mengerti. Gitu ya, mengerti tentang karakter satu sama lain ya. Nah ini tuh akan bisa bikin sukses relationship-nya, gitu loh. Karena kalian mari lihat masih kurang saling paham ini, gitu loh. Bondingnya itu tuh mari lihat memang masih agak kurang kuat, gitu. Jadi itulah gampang ini terutama si dia ya. Jadi gampang dia merasa tersakiti oleh kamu. Ya, yang kayak tadi kata Mari, yang kamu anggap hal yang biasa, hal yang normal, gitu ya. Tapi dia nggak ngerti bahwa itu adalah sebuah kebiasaannya kamu, sebuah kenormalannya kamu. Nah, akhirnya ini yang bikin dia jadinya sakit, gitu ya, merasakan kepedihan. Nah, seperti itu. Ya. Coba kalau dia paham, oh iyalah memang stylenya kamu gitu, suaranya kenceng, ngomongnya belak-belakan. Nah gitu ya. Atau kemudian ada pertunjukan demi pertunjukan ya. Pertunjukan-pertunjukan bahwa walaupun ada orang ketiga yang mungkin saja campur hadir dalam hubungan kalian, tapi kalian berdua saling meyakinkan. Kita buat orang ketiga ini tuh bukan menjadi masalah. Tetap menunjukkan kekompakan gitu. Tetap menunjukkan bahwa aku lebih pilih dengan kamu kok, bukan mendengarkan atau terdampak dari kehadiran orang ketiga itu. Di situ. Kalau bisa mempraktekkan hal yang demikian, nah ini tuh mungkin aja hubungan kalian akan semakin solid ya di masa depan. Bisa akan menjadi hubungan yang long term gitu loh, bukan hanya ada dalam upaya percobaan jalan lagi ya, bukan hanya sebatas di situ, tapi semakin mampu untuk memperkuat hubungan ini dalam perjalanan waktu ke depan sana. Gitu ya. Jadi secara garis besarnya, sudahkah dia move on dari kamu? Sama sekali belum.
sama sekali belum move on ini. Mari lihat. Walau interaksinya udah pasti ya, kelihatan dia di sini tuh mengurang-urangi bentuk interaksi itu. Gitu. Ya, mengurangi, tidak seintens, tidak sedisiplin sebagaimana wajarnya sebuah hubungan. Gitu. Ya. Masih sering memikirkan kamu, masih sering merasakan tentang kamu, masih sering. Itu loh. Nah, jadi terlebih-lebih ya, jika Mari boleh saran sama kamu, ya, kalau memang kamu masih punya maksud untuk lanjutin kembali relationship ini, trigger aja dia, trigger aja. Gitu loh. Nanti triggerannya kamu, tapi tentu ya beberapa kali lah triggernya. Bukan kayak trigger dengan cara chatting terus kamu chattingnya cuma sekali doang. Ya jangan dong. Itu ya, beberapa kali. Itu ya. Misalnya kayak 6 kali. Nah, chatting hari ini, chatting besok misalnya. Belum juga direspon, chatting lagi lusa. Gitu loh. Nanti dengan melakukan hal yang demikian, dia kayak, oh iya ya, berarti kamu masih mau ya sama aku. Gitu loh. Nah, akhirnya luluh juga. Gitu ya. Bikin getaran cintanya dia kepada kamu mengusik sikap pasifnya dia, mengusik sikap dinginnya dia. Gitu ya. Biarkan dia gelenjotan di sana ya, dan kemudian nggak betah lagi untuk menutup-nutupi dirinya dia dari kamu. Situ, nggak payah-payahnya nih, sebab kan ada cinta juga di sana, ya. Masih tetap ada perasaan yang cukup dalam kepada kamu. Jadi itu masih bisa kamu merubah keadaannya kalian berdua ini. Itu loh. Hal-hal kecil aja kamu lakukan, tapi jelas ditujukan kepada dia. Jangan hanya men-trigger kayak kamu ngupload foto cantik-cantiknya kamu atau tampan-tampannya kamu di sosial media. Jangan kayak gitu. Ya, kirim lagu kayak misal ya, itu cara men-triggernya. Kirim lagu. Jika berkemungkinan saling ketemu tatap muka, lemparkan senyum manis. Gitu loh, ya. Hanya gitu-gitu aja. Kalau kamu merasa takut ditolak, takut gagal ya, nah gitu, lemparkan senyum manis barang sekali aja. Nggak usah pun pakai acara curi-curi pandang gitu ya, atau secara belak-belakan datang mendekat ke dia gitu ya. Dari jauh aja lempar senyum manis gitu. Kirimi dia sesuatu gitu ya. Apa kayak gitu. Nggak usah yang mahal-mahal gitu ya. Kalau misalnya kamu punya keterbatasan dana gitu loh, kirimin dia apa kayak es krim kayak misalnya gitu ya. Itu kan udah banyak tuh online itu gitu ya. Lemparin yang kecil-kecil aja gitu loh di sana. Nanti itu tuh akan menggugah dia. Ini saran kalau kamu masih mau. Tapi kalau sudah ogah ya monggo silakan ya. Silakan kamu move on lah cepat-cepat gitu loh. Tapi kalau kamu yang mengklik video ini dengan harapan untuk cari jawaban ya, mestikah kamu memperjuangkan hubungan ini, maka yang barusan Mari sampaikan tadi saran-sarannya coba pertimbangkan untuk kamu lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tuh belum selesai dari sisi dia, belum. Walau dia kayak kelihatan sangat amat dingin ke kamu atau cuek bebek ya. Nah, tapi ini belum kelar ini. Mari lihat. Oke? Baik. Sekarang Mari akan tarik koin ya, Cancer, biar kita cari tahu dulu kepada Cancer mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial O, ada ombak, W warna, C ada cinta, Y yayang, kemudian J ada jalan, B bahagia,
R rasa, F ada fajar, dan V ada vitamin. Masuk kita ke zodiak ya. Sagittarius ada di sini, Leo hadir, berikut ada energi dari Cancer, dan kemudian energi dari Aquarius hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.